selamat sore menjelang senja nih Sobat Master. Kita kali ini berada di salah satu sudut venue Hotel Novotel, tepatnya di pool swimming, kolam renang nih. Di sudut ini kita akan bincang-bincang mengenai salah satu program yang istimewa yang sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa di alumni malam minggu. Alumni malam minggu ini berkisah sesuatu yang berbeda, karena kita kemarin kedatangan tokoh muda juga politisi, dan kali ini kita kembali kehadiran salah satu tokoh muda politisi yang sangat brilian, berbagi kisahnya di malam minggu. Beliau seperti apa dulu? Nah, siapa beliau? Siapa dia? Nah, kita sapa sambil kita tanya dan memperkenalkan diri. Gitu punya Kang ya? Sampurasun. Oke, Kang, bisa memperkenalkan diri sekaligus menyapa nih sahabat master penggemar kita nih di alumni malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat master. Waalaikumsalam. Memperkenalkan ya. Nama saya Ferry Hadi Rizmafri. Oke. Panjang gelar saya Sarjana Hukum. Oke. Kenapa nama saya panjang? Karena memang nama ada satu arti. Oke. Dia orang tua, pemberian orang tua yang pasti punya makna tersendiri dari sudut nama saya ini. Kalau Ferry, saya pikir semua juga tahu Ferry Cahyadi Rizmafri, tapi panjangnya karena itu kan singkat Ferry C. Rizmafri. Oke. So, memang sekarang saya di DPRD Kota Bandung, saya menjabat sekretaris komisi D. oke. Kemudian saya menjabat sebagai ketua fraksi Gerindra Kota Bandung. Oke. Dan sekretaris DPC Gerindra Kota Bandung. Oh, Jadi memang ada beberapa jabatan yang saya pegang, merupakan satu amanah. betul. Amanah yang harus kita jalankan. Memang berat bagi saya, tetapi keikhlasan adalah satu kunci bagaimana kita melaksanakan situasi pekerjaan. Oke. Oke. Keikhlasan adalah salah satu kunci password ya, bro. Dan dengarkan gam, keikhlasan salah satu kunci. Jadi dalam dirinya kalangan taruhnya kudu ikhlas, kalau bagitung ya. Oke. Kang Ferry asli Pituin Bandung. Pituin Bandung asli. Oke. Saya lahir di Bandung. Kalau tanggal lahir lah, tidak perlu mungkin ya. Saya lahir asli di Bandung. Oke. Pituin Bandung. Orang tua saya kan asli dari Bandung. Asli. Asli dari Bandung. Kebetulan bapak saya Dago. Oke. Saya di Lengkong. Jadi memang dua-duanya Bandung. Oke, dua-duanya Bandung. Oke. Pituin Bandung. Oke. Nah, jadi dengan kondisi lahir besar di Bandung, dulu berarti sekolah di Bandung. Sekolah di Bandung. Oke. Nah, kalau cerita sekolah di Bandung berarti melalui malam minggunya dulu di mana? Kumaha tah maksudnya? Jadi gini, kalau kita lihat masa lalu lah, kadang kan perjalanan hidup itu ada masa lalu, masa kini dan masa depan. Yes. Kalau kita bicara masa lalu, kadang saya suka miris, sedih bagi saya ketika kalau kita bicara masa lalu, karena sejak kecil saya ditinggal bapak saya. Oke. Kelas 5 SD saya sudah ditinggal ayah saya. Oke. Dan hidup dengan hanya usaha dan upaya ibu saya. Yes. Dan kemudian paman saya yang sering membantu saya di dalam proses belajar, sekolah. Saya sekolah di Lengkong. Oke. SMP di SMP 11, karena memang pada saat itu NEM saya tinggi, 46 waktu itu. Oke. NEM 46 kan begitu tinggi, makanya masuklah SMP 11. Kenapa pilih SMP 11? Karena berdekatan dengan rumah. Rumah saya kan di Lengkong. Oke. SMP 11 di Jalan Samsudin. Oke. Jadi saya pilih SMP 11. Kemudian SMA saya di SMA BPI 1. Oh, BPI. Di BPI 1. BPI itu yang di Burangrang. Burangrang ya? Ya, ya, Burangrang. BPI 1 Burangrang, sekolah pagi. Kenapa milih BPI 1? Ya dulu kan zamannya NEM ya, kadang pilihan teh sok
salah pilih dia nih kan. Iya. Masuk ke negeri SMPA, SMPBA itu salah pilih dua-duanya ya. Oke. Oke. Dan itu pun atas saran dari paman saya. Oke. Nah itulah perjalanan hidup saya mungkin. Dan kalau kita berbicara malam minggu, dari dulu mah saya bisa dibilang kulen kan? Iya. Saya bisa dibilang kulen, jarang kemana-mana karena kalaupun di rumah paling tidak saya dididik oleh orang tua dengan dasar agama. Nah itu dia, makanya judulnya juga yang muda yang beragama, maka ini agamanya belah mana gitu maksudnya. Setiap setiap habis maghrib pasti saya disuruh mengaji. Oke. Sampai bisa, kadang habis bisa disuruh mengaji juga sampai jam 8 malam. Di seputar rumah lah. Karena saya di rumah di Lengkong, walaupun masuk ke gang, kita hidup di gang, tetapi pendekatan agama begitu tinggi. Alhamdulillah itu menjadi satu karakter saya begitu. Basic, basic dan membuat karakter saya seperti itu. Oke. Ini malam minggu saya sebetulnya dihabiskan, kalau masa lalu dihabiskan tidak begitu banyak dulu. Oke. Karena memang kulen lah yang bisa dibilang dulu mah. Malam habis maghrib, kalau cari saya habis maghrib pasti ada di masjid. Dan itu berlanjut dari mulai SD, SMP, SMA, pasti seperti itu. Oke. Ragam. Jadi malam mingguan ini mah Kang Peri mah di masjid. Terus mana Kang? Di kafe. Jadi aktivitas beliau memaknai malam minggunya dengan nuansa religi ya, yang sangat kental. Akhirnya berbentuk menjadi satu karakter bleeding kali ya, dengan pegangan yang prinsip yang menurut aku istimewa. Karena tidak semua orang bisa melewati itu. Itu Agam korban dari malam minggu. Agam punya pengalaman menarik sekitar malam minggu dulu. Ini paling tidak, kalau pengalaman yang berkesan ada. Oke. Ada yang berkesan. Dulu waktu dulu itu senang rame-ramenya Persib ya. Yes. Persib waktu itu final Persib Petrokimia kalau tidak salah, final pertama lah Persib. Saya tidak bisa nonton karena saya harus mengaji di masjid gitu. Oh. Jadi pengalaman berkesan. Orang lagi rame-ramenya nonton Persib, saya tidak bisa nonton Persib karena saya disuruh orang tua untuk ngaji di masjid. Oke, jadi berat ke masjid. Berat ke masjid. Hati berat ke Persib. Kalau kata Persib waktu itu tidak bisa dipungkiri hati saya berat nonton Persib. Karena didikan orang tua, jadi saya udah ngaji lah. Sampai pada saat beres ngaji, Persib beres. Itulah tapi waktu ngajar ngaji di masjid itu favorit antara otak ngaji jeung Persib di masjid itu tuh. Ningali skor mun kumaha. Kadang-kadang jadi berpikir bercabang kan. Iya. Aduh, orang kudu ngaji tapi hayang nonton Persib. Favorit kan. Tapi lah ketika karena memang itulah yang menjadi satu didikan orang tua itu yang kita coba. Oke. Sobat Master ini menarik karena orang tua akan mengajarkan sesuatu yang berbeda dan itu akan menjadi pattern kali ya, parameter bahwa kelak suatu saat kau harus berpegang teguh pada prinsip. Dari Persib mah ayatnya itu kan berita bener. Tapi sorry, misalkan kalau kita tidak tahu umur 5 menit ke depan seperti apa, tapi ketika pilihannya diambil di masjid itu sesuatu yang istimewa. Kang, tadi bercerita malam minggunya katakanlah sangat-sangat terbatas dengan kondisi yang berbeda kekinian. Nah, lalu pilihan untuk berpolitik itu dari mana? Nah, jadi gini, pada saat saya kan sering ikut organisasi karena memang saya suka berorganisasi. Oke. Pada di daerah saja di sekitar rumah. Saya sudah aktif semenjak SMP, saya sudah aktif di ikatan remaja mahasiswa. Oke. Untuk mengkoordinir masyarakat, bikin satu kegiatan dengan teman-teman gitu di keluarga rumah. Dari awal memang saya sering berorganisasi dan suka berorganisasi.
menginjak SMA masuklah ke organisasi. Oke. Lanjut ke kuliah, saya kuliah di ambil jurusan hukum di Universitas Muhammadiyah dan S2 saya di Universitas Pasundan. Oke. Semua jurusan hukum. Oke. Saya basic saya lawyer gitu. Sebentar. Pertanyaannya kenapa kau hukum? TK psikologi gitu maksudnya. TK guru gitu lah. Dulu memang saya suka dengan karakter keras seseorang. Karakter keras itu dalam artian dia punya prinsip. Kalau orang hukum kan punya prinsip idealis. Ya. Punya prinsip dan ada sifat idealisnya. Ketika punya satu aturan, nah itu yang dijalankan berdasarkan aturan. Oke. Tahun berapa itu teh? Itu saya 2004 saya S1. Oke. 2016 S2. Oke. Dari mulai awal SMP saja saya suka berorganisasi, memang gitu berorganisasi. Masuk ke SMA, masuk ke jenjang universitas, saya ketua himpunan mahasiswa pidana. Oke. Karena masuk ketua himpunan mahasiswa pidana itu di bawah institut mahasiswa. Oke. Jadi dari awal memang saya sering berorganisasi. Dan itulah karena memang basic senang berorganisasi, ketemu dengan parpol dulu. Oke. Ikutan lah awalnya kan. Ikut-ikutan, simpatisan sampai memang pada satu saat kita punya prinsip, kita punya mana yang mau kita pilih. Nah ini saya masuk partai politik, saya masuk Gerindra lah pada saat. Paksaan? Gerindra muncul. Paksaan, rayuan, atau nurani yang memilih? Memang ajakan, awalnya ajakan. Karena kita pun tidak tahu kan ada partai di Kota Bandung seperti apa. Awalnya ajakan. Kita jalankan itu, dan alhamdulillah memang itu yang mungkin menjadi salah satu komunitas yang kita berdiam diri di situ sampai sekarang. Oke. Jadi perjalanan memang sangat jauh warnanya, ramai lah. Oke. Ini nih kisah malam minggunya di kampus. Kan dulu di Langlang Buana ya. Oke. Kalau saya pernah baca literatur atau satu naskah, dulu pernah menjuarai salah satu debat di kampus. Iya, betul. Memang dulu di kampus itu ada lomba debat hukum. Ya. Sebetulnya lomba debat hukum. Kebetulan saya perwakilan dari salah satu kelas yang memang kelas saya waktu itu kelas itu. Oke. Debat. Ya, dia menang. Oke. Ayo naksir tuh ya pas menuju ada. Ayo naksir ya kan gitu. Orang kadinya sebenarnya. Dulu memang saya belum berpikirnya ke arah sana. Oke. Ya. Jadi memang kepikiran kadinya. Oke. Saya lebih concern ke hal-hal yang berbau karena memang kita disibukkan dengan organisasi. Yes. Tidak terpikir ke arah sana. Tapi normal lah bagi setiap laki-laki. Ada lah kadang-kadang diri, tapi kan terbatas mungkin. Jadi malam mingguan di kampusnya debat, kongres, rapat, kongres, kawangkong teh beres-beres. Diskusi-diskusi kecil, hal-hal semacam itu kita buat malam minggu lebih berkesan gitu. Bagi yes. itu berkesan. Oke. Nah itu pada saat saya coba masuk ke dunia kampus. Masuk ke dunia kampus malam minggu ya dihabiskan dengan hal-hal semacam dari gaulnya. Saya menyadari gitu, saya jujur saja, saya bukan orang gaul gitu. Oke. Jadi ketika orang bertanya hal-hal yang sifatnya gaul, memang saya kadang-kadang kurang hafal waktu itu. Yes. Beda dengan sekarang. Kurang hafal, karena memang terbatas lah malam minggu saya di situ memang. Oke. Sudah. Gitu, kan. Oke. Jadi tadi hari hiruk pikuknya dihabiskan dengan kongres nih. Kawangkong beres-beres, langsung musdahan, beres munas, murunasi. Jadi kondisi ini yang membentuk karakternya ternyata ya. Jadi malam minggunya dilalui dengan hal semacam itu.
karena kondisi saat itu emang kondisi seperti itu dan pilihannya seperti itu. Jadi tidak kaget ketika akhirnya seperti ini menjadi politikus muda dan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung di Partai Gerindra. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa bisa masuk Gerindra dan terdorong untuk menjadi seorang dewan? Jadi masuk Partai Gerindra memang orang melihat sosok idola. Oke. Idola itu dalam artian sosok yang sosok siapa yang ada di dalam. Oke. Nah, saya dari situ melihat sosok Prabowo orang yang memang punya karakteristik. Oke. 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 Itu yang menjadi satu pernyataan bagi saya. Kemudian dari pada saat masuk ada prinsip-prinsip yang memang berbeda dengan partai-partai lain. Oke. Jadi Gerindra membahas terkait lebih concern kepada ekonomi kerakyatannya. Itu yang menjadi satu keinginan ataupun hasrat bagi saya untuk masuk Oke. Gerindra. Oke. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita lebih fokus di dunia politik gitu. Oke. Walaupun memang usia masih muda gitu ya. Orang dibilang politisi muda gitu, tapi tidak proses ini awalnya panjang. Itu poinnya di sana. Prosesnya yang panjang ini yang harus kita sikapi. Sorry, saya lihat ya, baca ini adalah dengan masuk menjadi dewan adalah yang kedua kali atau nyalon 2 kali? Nyalon. Oke, yang pertama dulu gini, karena saya basicnya lawyer. Oke. Saya basicnya lawyer. Dulu lah semester akhir saya sudah magang di salah satu kantor hukum di Kota Bandung. Oke. Jadi kalau saya harus cerita memang basic lawyer itu dari awal memang sudah saya jalani basic lawyer ini. Sebelum selesai kuliah semester akhir saya sudah magang di salah satu kantor pertama itu. Kemudian berlanjutlah proses pekerjaan lawyer gitu. Oke. Senang bantu orang menyelesaikan masalah. Nah, awal kita mencoba untuk menjadi calon legislatif pada saat itu karena memang saya pengurus di situ. Pengurus di Partai politik. partai. Oke. Partai itu. Partai Gerindra. Oke. Itu satu keharusan. Cuma pada saat itu kan concern saya pada saat itu di dunia praktis. Oke. Makanya tidak terlalu bukan tidak fokus dengan calonnya. Ada kesibukan yang harus kita pilih. Pada Betul. saat saya memilih dunia praktisnya. Oke. Yes. Dunia lawyer. Nah, Oke. pada saat ada kesempatan kedua, baru kita mencoba untuk fokus benar-benar gitu untuk Mengambil kesempatan itu. Calon legislatif yang alhamdulillah sekarang bisa masuk ke DPRD Kota Bandung. Oke. Oke. Lalu dengan kondisi masuk di legislatif selama menjadi dewan punya pengalaman menarik apa yang ditangani? Ini kan baru tahun pertama ya Yes. kita berjalan itu kita bekerja. Ada hal-hal yang menarik itu dalam pengertian pada saat saya coba masuk di dunia kedewanan, saya kan tidak terlalu paham awalnya. Tapi bagaimana kita memahami satu proses itu. Betul. Satu proses beradaptasi dengan teman-teman. Nah, kadang-kadang lah itu yang pengalaman bukan pengalaman tapi hal yang berkaitan itu dalam artian bagaimana proses adaptasi yang kita Terutama banyak senior kali ya. banyak senior kita harus beradaptasi dengan senior ya kan. Oke. Ketika Kang Peri sudah ada di posisi puncak seperti ini, katakanlah dengan masa sekarang, siapa yang mendukung Kang Peri sukses karir seperti Kang Peri? Orang-orang yang berjasa terhadap karir Kang Peri. Pertama tentu adalah
orang tua. Yes. Orang tua itu kunci saya. Oke. Pertama bersyukur, mendoakan, kemudian keluarga yang memang memberikan dukungan moral, material. Kemudian dulu paman saya mendukung, sangat mendukung untuk lebih menonjol di dunia yang di grup. Kemudian istri saya yang memang mendukung. Jadi dulu saya ketemu istri saya itu pada saat di kampus. Nah, kan kepange, kurangnya. Jadi malam Di ini. kampus ketemu istri saya. Istri saya memang lagi kuliah waktu itu perhotelan. Mendukung itu pada saat saya masih mahasiswa. Yes. Sering dibantu, sering diberikan support, bantuan itu kadang-kadang lamun dulu masih zaman nggak punya itu dalam artian saya keterbatasan dari biaya hidup. Mau pulang saja kadang-kadang bingung kan gitu, mau makan saja kadang-kadang bingung. Benar. Tapi alhamdulillah istri saya pada saat itu mensupport, punya uang nggak? Kami kan. Intinya hal-hal Usaha, ya, benar. Satu hal yang positif. Betul. Nah, itulah kesan saya pada dukungan keluarga atau Oke. Mungkin mamanya bisa disapa disapa mah. Ini Ferry ucapan terima kasih seperti. Terima kasih kepada ibu saya, mama. Alhamdulillah atas doanya, terima kasih doanya yang bisa membuat saya jadi. Terima kasih juga ibu saya, anak saya, semua keluarga saya yang mendukung dan mensupport saya. Oke. Seberapa begitu berarti kehadiran mereka di kehidupan Ferry? Kalau keluarga ya sangat berarti ya. Makanya sampai sekarang saya sering kumpul dengan keluarga. Oke. Saya sering bayangkan bagaimana sosok ibu saya yang memang dari awal bekerja sendiri. Betul. Kemudian dibantu paman saya membiayai saya dan keluarga saya. Keluarga itu dalam artinya saya kan anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak saya, ketiga dari 4 saudara. Wanita, cewek dua-duanya, adik saya 1. Oke. Bagaimana peran seorang orang tua bisa berjuang, berusaha menghidupi 4 anak. Yes. Hanya cuman dengan beban sendiri. Oke. Dibantu oleh paman saya yang kebetulan dekat dengan saya, selalu berbicara masalah sedih. Bagi saya sedih, tapi itulah hidup itu ikhlas dan sabar. Ikhlas menerima, sabar menunggu pada saat proses ini berjalan, proses pembelajaran di satu pengalaman. Gitu Kang, gitu. Kang Ferry atau kalem. Kondisi seperti ini Kang Ferry tetap struggle dengan berdiri. Lalu ketika sudah berhasil, katakanlah berhasil kondisi sekarang, apa respon atau komentar saudara, sahabat, tetangga kondisi seperti ini? Yang jelas pasti gembira ya bagi yang dan senang dan ada yang diharapkan itu dalam artian kalau keluarga berharap ada seseorang yang bisa membuat membawa nama keluarga. Kalau sahabat ada harapan bagi dia untuk bisa membantu ke depan kan? Itu yang saya pikir pasti ada nilai positif lah, dukungan positif lah. Semua kalangan, semua pihak yang itu mungkin hal yang bisa bikin saya dari berat mengejar dalam artian mudah-mudahan bisa terlaksana. Apa yang bisa diharapkan itu. So, kegiatan sekarang selain dari Dewan, ada lagi aktivitas lain? Ngelola apa gitu? Paling pengelola nggak ada, paling kesibukan saya di kedewanan. Dewan. Oke. Di bukan pekerjaan terkait Dewan. Oke.
Nah, untuk sekarang, di masa sekarang, malam minggu, malam Sabtu, malam minggu, paling tidak kita habiskan untuk bertemu dengan konstituen. Oke. Itu kan jatah Celengan. jatah libur kita gitu ya. Iya. Bagaimana kita menyapa Betul. masyarakat. Nah, itu kita bisa dihabiskan. Oke. Kadang saya yang samperin ke sana, kadang saya undang. Oke. Itulah yang kita habiskan di malam ini. Kemudian selebihnya ya paling lah ya, refreshing lah bersama kita. Kalau malam minggu kita bicara di masa sekarang. Oke. Punya mimpi besar apa dari ke depan? Baik secara pribadi ataupun kepartaian. Orang memang harus punya mimpi. Bagaimana kita melaksanakan mimpi itu dari sifat dari hati kita yang tulus dan harus semangat. Oke. Ke depan mimpi kita bagaimana bisa berkontribusi. Oke. Seperti Sekarang kan kontribusi di kedewanan nih. Oke. Mudah-mudahan ke depan bisa memberikan satu kontribusi besar untuk Kota Bandung. Yes. Minimal fungsi dewan ini masih tetap ada. Oke. Nah, intinya di situ saja. Oke. Lalu secara pribadi nih, mimpi besarnya yang belum tercapai? Ada belum pernah. Banyak sih sebetulnya ya. Enggak, di antara 10, 3 lah belum ada bocoran. Banyak sih sebetulnya, cuman saya lebih berpikir gitu. Saya mesti ikutin dulu, mesti jalankan dulu mimpi-mimpi yang memang sedang. Oke. Nah, inilah dewan ini yang sedang saya coba geluti. Tentu saja dulu kita mencoba untuk bisa memberikan satu kontribusi melalui peran saya di kedewanan. Bukan untuk 2004 gitu, cuma. Belum lah. Oh, ya kan ini mah ngobrol, ya, ngobrol kan manusiawi. Belum lah. Oke. Mudah-mudahan lah. Oke. Selain orang-orang yang pernah nggak Kang Ferry merasa suntuk? Suntuk paling tidak ketika suntuk itu dalam artian pekerjaan apa ya? Aktivitas pekerjaan. Iya, Kalau misalnya sudah muncul rasa capek, ya, oke. jadi suntuk. Oke, rasa capek, suntuk. Oke. Lalu dikemanakan tuh sebagai pembelaan? Itu kadang-kadang saya coba refreshing. Oke. Karena orang kan manusia itu tidak bisa berhutang seperti tenaga kuda kan. Iya. Kita harus punya jiwa refreshing juga. Otak pun harus beristirahat. Oke. Selain istirahat, refreshing paling tidak bagaimana hari dengan keluarga itu. Oke. Aktivitas selain menyapa masyarakat, paling tidak refreshing dengan keluarga yang sudut-sudut Kota Bandung, jalan-jalan biasa lah. Kalau pas rasa suntuk. Oke. Iya. Saya mengerti. Saya paham. Di rumah. Oke, ini Kang, yang menarik kondisi sekarang ini adalah dengan cara pandang seorang Ferry. Saya berbicara seorang Ferry, bukan seorang dewan. Ketika seorang artinya ada gang kesuksesan, orang yang pertama SMA yang mengetahui Ferry ada di sana siapa? Orang apa? Teman SMA? Yang pertama. Teman SMA yang pertama. Itu si Ferry, gitu misalkan. Baru ngabari. Ada kan kita ada grup. Ada grup SMA. Oke. Orang lihat foto mungkin. Yes. Ada teman saya, sahabat saya yang memang WA gitu. Oh, inilah sekarang aktivitas. Yes. Ada sahabat saya. Oke. Lalu sekarang itu SMA. Bagaimana perasaan Mama ketika Ferry masuk lolos di legislatif? Apa yang dia sampaikan pertama? Apalagi orang tua kan gitu. Ya, itu makanya. Ya bercampur lah. Oke. Semua pasti berbeda. Oke. Tapi itu menjadi satu motivasi bagi saya bagaimana untuk ke depan bisa menjalankannya dengan baik. Hari orang tua namanya hari kolot kadang-kadang sok wanti-wanti hari kokoje kan. Iya, benar. Namanya orang tua kokoje. Iya, benar. Pun pasti sama.
Itu yang sering saya coba jadikan pegangan, berpikir ataupun warning diberikan. Oke. Hal semacam itu. Ada masa dulu mah kan kadang-kadang kita jadi terharu lah semuanya juga. Pasti. Karena kan gini Kang, ketika orang tua bersabda, berbicara kan bagian dari doa ya. Betul. Artinya itu yang kita pegang kali ya. Marwah itu yang harus kita patut syukuri. Nah, ini Kang, untuk Kang Peri kondisi seperti ini menjadi dewan, ada pesan nggak buat sahabat-sahabat masyarakat untuk menjadi tetap struggle atau orang yang mengikuti jejak Kang Peri selagi muda, pingin seperti Kang Peri, apa sih rumusnya atau kiat-kiatnya gitu maksudnya? Intinya tadi saya bilang, pertama, hidup itu adalah sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Oke. Proses. Bagaimana kita menjalankan sebuah proses itu, pertama harus sabar. Kedua, ikhlas menerima sebagai bagian dari ikhlas itu kan ada motivasi bagi kita untuk bisa memberikan satu arti bagi hidup kita sendiri. Intinya, pesan moral saya kepada teman-teman, jalani apa adanya itu, tapi ingat kesabaran dan keikhlasan adalah kunci utama. Gitu. Dengan Wan, kesabaran dan ikhlasan Wan. Jadi itu yang harus dipegang. Jadi harus dilalui ya fase-fase itu. Pasti setiap orang pasti penuh dengan rasa penuh dengan proses. Tapi bagaimana kita menjalankan proses itu? Apakah lempar handuk? Lempar handuk? Ya. Lempar apa kan? Ya kan? Nyerah, tiga wae, gam, tiga kamu kan. Nggak sih, tidak ada sesuatu yang berbeda. Tapi kan ketika Kang Peri seperti ini dia bertahan ya, artinya ada sesuatu yang emang diperjuangkan, emang menjadi satu catatan tersendiri. Kondisi ini menjadi satu yang istimewa. Oke, Kang Peri ini satu yang menarik. Di antara sekian buku apa yang paling disuka dibaca? Di bawah bendera revolusi. Oke. Buku sangat bagus, sangat istimewa. Karena itu tidak semua orang bisa membaca, sorry. Karena membacanya ada dua. Ada membaca teks dan konteks. Nah, kalau membaca teks, semua orang bisa. Tapi ketika membaca konteks, kondisi di lapangan, itu yang kita bisa diaplikasikan. Ya Kangnya. Oke. Kang, ini menurut Kang Peri, ini di alumni malam minggu, bisa disampaikan 3 kata. Apa penilaian? 3 kata. Kegiatan kita nih alumni malam minggu. 3 word. Kreatif. Oke, kenapa? Saya pikir ini satu hal yang otak kreatif dari Oke. pikiran, ide yang dituangkan ke dalam bentuk semacam kegiatan ini, program semacam ini. Kedua, inovatif, sangat inovatif. Yang ketiga, luar biasa. Kreatif, jam, inovatif dan luar biasa. Tepuk tangan buat Kang Peri dong. Sobat Master, ini tidak terasa. Nah, ada satu lagi apa? Yang tadi Kang Peri akan baca. Nah ini Kang baca apa? Jangan lupa like dan subscribe. Share, komen dan komen di alumni malam minggu. Di Oke. Sobat Master, ini kita di penghujung waktu dan menjelang maghrib Kang Peri. Sebenarnya kita ingin kupas lebih jauh karena proses-proses imajinasi yang dilakukan langsung di tataran aplikasi menjadi penilaian berharga. Karena tidak semua orang putus asa, terjebak dalam keraguan, bingung dan sebagainya. Tapi Kang Peri bisa melalui berkat doa orang tua juga mungkinnya dan punya jiwa struggle. Struggle ini yang diambil dari salah satu tokoh yang menjadi panutan beliau. Saya Kang Budi Langit ditemani oleh Peri Cahyadi. Oke, sampai ketemu di alumni malam minggu edisi berikutnya. See you next tomorrow. Thank you bro. Dan Mas Dan. Foto Dan. Siap.